Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jesraina, NIM 2319041, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Ibu Fidriana Oktoviana Bano, SSI, MPD. Kita akan membahas tentang teknik analisis komparasional bivariat. Teknik analisis komparasional bivariat merupakan salah satu teknik analisis statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya penarikan kesimpulan dalam penelitian komparasional dua variabel. Analisis tersebut digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variabel yang sedang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti atau signifikan atau hanya kebetulan. Selanjutnya, analisis perbandingan dua variabel dapat digunakan statistika inferensial yang berupa yang pertama itu ada uji tes, yang kedua uji chi-square, dan ketiga teknik analisis komparasional bivariat yaitu uji tes sampel independen dan uji tes sampel dependen. Pada penjelasan saya pada saat ini mengambil yaitu uji tes sampel independen. Pengertian dari independen sampel tes itu adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas berskala data, interval atau rasio. Dua kelompok yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber datanya itu berasal dari subjek yang berbeda. Adapun ciri-ciri dari independen sampel tes yaitu jenis data interval atau rasio, termasuk statistik parametrik, uji prasyarat, uji normalitas yaitu sig lebih besar dari 0,05, uji homogenitas yaitu sig lebih kecil dari 0,05. Kemudian ada jumlah data, bisa juga banyak atau sedikit. Yang terakhir itu uji hipotesis. Oke, kita akan lanjut ke masuk ke aplikasi Excel. Di sini ada salah satu contohnya itu seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata ketidaklulusan siswa antara SMA swasta dan SMA negeri di kabupaten. Di sini tuh lambangnya X dan di sini Y. Kemudian data ini kita blok, kemudian kita copy, kita masuk di sini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Uji hipotesisnya itu HO, kedua rata-rata populasi itu sama identik, HA kedua rata-rata populasi itu berbeda atau tidak sama. Kemudian yang nomor 2 itu tentukan tingkat signifikan atau alfa. Nilai signya itu 5% atau 0,05. Kemudian di sini kita akan masuk pada uji normalitas.
aplikasi Excel. Nah, di sini datanya sudah ada. Kita blok semua datanya, terus kita copy. Habis copy, kita masuk ke SPS. Datanya sudah ada, kemudian kita masuk ke variabel view. Kemudian kita pilih analyze, klik analyze, kemudian deskripsi. Habis itu kita masuk ke export. Sorry. Nah, export ini. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari tabel test of normality ini. Nah, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke Word. Ini sudah ada tabel test of normality-nya, yaitu bagian ketidaklurusan itu yang bagian statistik itu 166. Kalau yang di grupnya itu 190, di DFF 10. Yang bagian signation 1 itu hasilnya sama, statistik 921, dan di grup itu lebih tinggi 931. Kalau di signation 2 itu hasilnya berbeda 366 yang ketidaklulusan. Kalau yang di grup itu 456. Jadi hasil normalitas itu dia menunjukkan asip sig 2 terakhir sebesar 0,366 karena nilai signya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketidaklulusan itu berdistribusi normal. Kemudian kita akan lanjut mencari uji homogenisikan. Kemudian kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, datanya sudah ada. Ini kemudian kita ke variabel view. Kemudian kita klik analyze, kemudian comparisons, ya, masuk ke one way ANOVA. Nah, kemudian ini nilai itu kita pindahkan ke dependen, terus yang kode kelas itu kita pindahkan ke faktor. Nah, kita pilih di option. Nah, kita klik di bagian homogeneity of variance test. Kalau sudah, kita continue, kemudian kita pilih klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kemudian tabel test of homogeneity ini kita copy, kemudian kita pindah ke Word dan
kita paste wordnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tabelnya sudah ada. Nah, statistik DP1 itu satu yang level statistiknya itu 508, bagian signya 484. Jadi berdasarkan pada tabel di atas itu lebih besar daripada nil sig dari taraf, yaitu 0,484, lebih besar dari 0,05. Jadi kita dapat disimpulkan data di atas itu dia itu bersifat homogenisikan. Jadi berdasarkan uji normalitas dan homogenisitas itu bersifat normal. Jadi begitulah penjelasan dari uji independen tes, sampel tes. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam